Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Trisandi Eka Putri SMSI sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 dan teman-teman semua yang saya banggakan yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Rizka Ditya Putri Iskandar dengan NIM 031112300029. Saya mahasiswi semester 3 Prodi Akuntansi STIS Sutatmaja Subang. Di sini saya akan membahas mengenai laporan keuangan pada PT Gudang Garam Tbk dan entitas anak, yang dimana tugas ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Akuntansi Keuangan 1. Jadi, PT Gudang Garam Tbk dan entitas anak ini merupakan salah satu industri rokok di Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 1958 di Kota Kediri, Jawa Timur. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya, yaitu menganalisis laporan keuangannya di tahun 2023. Yang dianalisis ini yang pertama adalah laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir keempat yaitu laporan arus kas. Yang pertama ada laporan posisi keuangan konsolidasian. Jadi laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, lalu disajikan dalam bentuk jutaan rupiah. Yang pertama ada aset, dan di aset ini ada aset lancar, yang dimana ada kas dan setara kas. Jadi kas dan setara kas merujuk pada aset yang memiliki likuiditas tinggi dan dapat dengan mudah diubah menjadi uang tunai, yaitu sebesar 4.256.264 juta rupiah. Lalu ada piutang usaha pihak ketiga. Jadi ini adalah klaim atau hak untuk menerima pembayaran dari pihak ketiga seperti pelanggan, klien, atau mitra bisnis yang timbul dari transaksi bisnis. Ya, ini sebesar 1.952.036. Lalu ada persediaan sebesar 46.485.966. Ada PPN dibayar di muka sebesar 1.023.764 juta rupiah. Lalu ada beban dibayar di muka sebesar 239.239 juta rupiah. Dan yang terakhir ada aset lancar lainnya yaitu sebesar 1.57913 juta rupiah. Jadi total dari aset lancar yaitu sebesar 54.115.182 juta rupiah. Selanjutnya ada aset tidak lancar, yang dimana ada aset tetap bersih sebesar 24.551.034. Lalu ada aset tak berwujud bersih sebesar 1.300.978 juta rupiah. Lalu ada aset hak guna bersih. Jadi aset hak guna bersih ini adalah aset yang diperoleh dari perjanjian sewa dengan pihak lain dan memberikan hak penggunaan aset tersebut selama jangka waktu yang ditentukan, yaitu sebesar 88.929. Lalu ada aset pajak tangguhan bersih, yaitu jumlah pajak penghasilan atau PPh yang dapat dipulihkan dalam periode masa depan atau pada periode masa depan, yaitu sebesar 182.238. Lalu ada pajak penghasilan dibayar di muka sebesar 108.362 juta rupiah. Dan yang terakhir ada aset tidak lancar lainnya sebesar 397.100 juta rupiah. Jadi total dari aset tidak lancar yaitu sebesar 38.335.641 juta rupiah. Jadi keseluruhan dari total aset sebesar 92.458.23 juta rupiah. Selanjutnya ada liabilitas dan ekuitas. Yang pertama liabilitas, lalu di liabilitas ini ada liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Liabilitas jangka pendek ada pinjaman bank jangka pendek sebesar 13.395.817 juta rupiah. Lalu ada pinjaman bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Nah, ini kenapa masuknya ke dalam liabilitas jangka pendek? Karena 1 tahunnya ini diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek sebesar 0 atau tidak ada. Lalu ada utang usaha sebesar 1.064.716 juta rupiah. Lalu ada utang pajak sebesar 432.762 juta rupiah.
Lalu ada utang cukai, PPN dan pajak rokok sebesar 11.884.812 juta rupiah. Lalu yang terakhir ada liabilitas jangka pendek lainnya sebesar 2.758.326. Lalu menghasilkan total liabilitas jangka pendek sebesar 29.536.433 juta rupiah. Yang kedua ada liabilitas jangka panjang. Yang pertama ada pinjaman bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun, yaitu senilai 0 atau kosong. Lalu ada liabilitas imbalan pasca kerja sebesar 1.322.726. Lalu ada liabilitas pajak tangguhan bersih sebesar 1.38446 juta rupiah. Dan yang terakhir ada liabilitas jangka panjang lainnya sebesar 590.355 juta rupiah. Jadi total dari liabilitas jangka panjang sebesar 2.051.547 juta rupiah. Jadi keseluruhan dari total liabilitas yaitu sebesar 31.587.980 juta rupiah. Lalu selanjutnya ekuitas modal saham nilai nominalnya sebesar Rp500 penuh per saham, modal dasar sebesar 231600000 saham, lalu ada modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 192408800 saham. Lalu untuk total dari modal sahamnya sebesar 962044. Lalu di sini ada agio saham sebesar 53700 dikurangi dengan selisih transaksi dengan pihak non pengendali sebesar 33379. Lalu ditambahkan dengan saldo laba, yang pertama ada yang dicadangkan sebesar 200 juta rupiah, lalu juga ada yang belum dicadangkannya sebesar 5968407. Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 60.862.772, lalu ditambah kepentingan non pengendali sebesar 71. Jadi total ekuitasnya yaitu sebesar 60.862.843 juta rupiah. Untuk total keseluruhan liabilitas dan ekuitas yaitu sebesar 92.450.823 juta rupiah. Nah, total ini sama dengan total aset yang ini. Jadi total aset dan total liabilitas dan ekuitas itu sama sebesar 92.450.823. Lalu yang kedua ada laporan laba rugi PT Gudang Garam Tbk dan entitas anak. Pertama ini ada pendapatan sebesar 118.952.997 juta rupiah, yang dimana dikurangkan oleh biaya pokok pendapatan sebesar 104.357.376 juta rupiah dan menghasilkan laba bruto sebesar 14.595.621 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada pendapatan lainnya 177.093 juta rupiah dan dikurangkan oleh beban usaha sebesar 7.334.600 juta rupiah. Lalu dikurangkan lagi dengan beban lainnya sebesar 4.209 juta rupiah. Lalu ditambah laba kurs bersih sebesar 5.693 juta rupiah dan menghasilkan laba usaha sebesar 7.439.598 juta rupiah. Laba usaha ini dikurangkan dengan beban bunga sebesar 5.78782 juta rupiah, lalu menghasilkan laba sebelum pajak penghasilan sebesar 6.860.816 juta rupiah, lalu dikurangi dengan beban pajak penghasilan sebesar 1.536.300 juta rupiah dan menghasilkan laba sebesar 5.324.516 juta rupiah. Selanjutnya ini ada penghasilan komprehensif lain, pos-pos yang tidak akan pernah direklasifikasi ke laba rugi. Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti ini dikurang sebesar 11.196.
Lalu ada manfaat beban pajak penghasilan atas penghasilan komprehensif lain sebesar 2463. Lalu total penghasilan komprehensif lain ini sebesar minus 8,733 juta rupiah, dan total penghasilan dari komprehensif yaitu 5,324,516 ini dikurangi dengan 8,733 menghasilkan total penghasilan komprehensif yaitu 5,315,783 juta rupiah. Lalu ada laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk kepentingan non-pengendali. Jadi, laba yang dapat diatribusikan yaitu bagian dari laba bersih suatu perusahaan yang dapat dihubungkan kepada pemegang saham. Diatribusikannya ini kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali, yang dimana pemilik entitas induk sebesar 5,324,514 dan kepentingan non-pengendalinya sebesar 2. Jadi menghasilkan sebesar 5,324,516. Total penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas sebesar 5,315,781 dan kepada kepentingan non-pengendali sebesar 2. Jadi totalnya 5,315,783 juta rupiah. Lalu laba per saham dasar dan dilusian dalam rupiah penuh ini sebesar 2,767 juta rupiah. Jadi dilusian ini adalah ukuran laba bersih per saham. Nah, laporan laba rugi ini berbentuk multiple step karena terdapat pendapatan utama dan pendapatan lainnya, dan labanya pun tidak langsung ke laba bersih. Pendapatan utama ini merupakan penjualan atau usaha bersih setelah dikurangi retur dan potongan penjualan. Lalu untuk pendapatan lainnya ini didapat dari dikurangkan dengan beban-beban, yaitu ada beban penjualan dan beban umum dan beban administrasi. Selanjutnya yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas PT Gudang Garam Tbk dan entitas anak. Dalam jutaan rupiah, saldo pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu untuk modal sahamnya sebesar 962.044, untuk agio sahamnya sebesar 53.700, dan untuk selisih transaksi dengan pihak non pengendali dikurangkan sebesar 33.379. Lalu saldo laba dicadangkan sebesar 200 juta rupiah. Lalu saldo laba yang belum dicadangkan sebesar 58105.843 juta rupiah. Jadi untuk total saldo pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar 59.288.208. Lalu total ini ditambahkan dengan kepentingan non pengendali sebesar 66. Jadi untuk total ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 59.288.274 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada total penghasilan komprehensif 2022, ada laba yang belum dicadangkan sebesar 2.779.739 juta rupiah, menghasilkan total yaitu sebesar 2.779.739, lalu ditambahkan dengan kepentingan non pengendali sebesar 3 dan menghasilkan total ekuitas sebesar 2.779.742. Selanjutnya ada total penghasilan komprehensif lain, saldo laba yang belum dicadangkan sebesar 117.148, jadi totalnya yaitu 117.148, dan untuk total ekuitasnya sebesar 117.148 juta rupiah. Lalu ada dividen kas, saldo laba belum dicadangkan ini dikurangkan sebesar 4329198, totalnya jadi 4329198.
Untuk total ekuitas dividen kasnya sebesar 4329198. Saldo pada tanggal 31 Desember 2022 untuk modal saham yaitu sebesar 962044 juta rupiah, untuk agio sahamnya sebesar 53700 juta rupiah, dan untuk selisih transaksi dengan pihak non pengendali dikurangkan sebesar 33379 juta rupiah, dan untuk saldo laba dicadangkan sebesar 200 juta rupiah, dan untuk saldo laba belum dicadangkan sebesar 56573,532 juta rupiah. Untuk totalnya sebesar 57855892 juta rupiah. Dan untuk kepentingan non pengendali sebesar 69. Untuk total ekuitas yaitu sebesar 57855,966. Lalu total penghasilan komprehensif 2023 laba saldo laba yang belum dicadangkannya sebesar 5324514 juta rupiah. Lalu totalnya sebesar 5324514 juta rupiah, dan untuk kepentingan non pengendalinya sebesar 2. Lalu untuk total ekuitasnya sebesar 5324516. Lalu selanjutnya ada total penghasilan komprehensif lain. Saldo laba belum dicadangkan ini dikurangkan sebesar 8733. Untuk totalnya yaitu 8733 juta rupiah. Untuk total ekuitasnya juga sama 8733 juta rupiah. Dan untuk dividen kas saldo laba belum dicadangkannya dikurangkan sebesar 2308906. Untuk totalnya juga sama dikurangkan 2308906, dan untuk total ekuitasnya sama dikurangkan 2308906. Untuk saldo pada tanggal 31 Desember 2023 modal sahamnya sebesar 962044, agio sahamnya sebesar 53700, untuk selisih transaksi dengan pihak non pengendalinya sebesar minus 33379. Lalu untuk saldo laba dicadangkan sebesar 200 juta rupiah. Saldo belum dicadangkan sebesar 59680407 juta rupiah. Jadi untuk totalnya sebesar 60862772 juta rupiah. Kepentingan non pengendali sebesar 71 juta rupiah, dan untuk total ekuitas yaitu sebesar 6862843 juta rupiah. Selanjutnya yang terakhir ada laporan arus kas dari PT Gudang Garam Tbk dan entitas anak. Yang pertama ini ada arus kas dari aktivitas operasi. Penerimaan kas dari pelanggan sebesar 106766028 juta rupiah, lalu dikurangkan dengan pembayaran kas kepada pemasok sebesar 92333584 juta rupiah, lalu dikurangkan lagi dengan pembayaran untuk beban usaha sebesar 3890528 juta rupiah. Lalu dikurangkan dengan pembayaran imbalan kerja kepada karyawan sebesar 3564803 juta rupiah. Lalu ditambah penerimaan bunga sebesar 93410 juta rupiah. Lalu dikurangkan dengan pembayaran bunga sebesar 534.793 juta rupiah. Lalu dikurangkan lagi dengan pembayaran pajak penghasilan badan sebesar 2032059 juta rupiah. Dan terakhir dikurangkan pembayaran lainnya sebesar 94408 juta rupiah. Dan menghasilkan kas besi dari aktivitas operasi sebesar 4409263 juta rupiah. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas investasi. Pertama ini ada penarikan deposito berjangka sebesar 75 juta rupiah, lalu penempatan deposito berjangkanya 0, lalu ada perolehan aset tetap dikurangkan sebesar 5698121 juta rupiah, lalu penerimaan kas dari penjualan aset tetap sebesar 115514, sehingga kas bersih untuk aktivitas investasinya yaitu minus 5507607 juta rupiah. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Pertama ada penerimaan dari pinjaman jangka pendek sebesar 17.050.000 juta rupiah, lalu dikurangkan dengan pembayaran pinjaman jangka pendek sebesar 13.650 juta rupiah,
lalu dikurangkan dengan pembayaran pinjaman jangka pendek sebesar 88.462 juta rupiah, lalu dikurangkan pembayaran dividen kepada pemilik entitas induk sebesar 2308906 juta rupiah. Sehingga menghasilkan kas bersih dari untuk aktivitas pendanaan sebesar 1.002.032 juta rupiah. Lalu di sini ada rugi kurs atas kas dan setara kas dikurangkan sebesar 2.862 juta rupiah. Lalu penurunan bersih kas dan setara kasnya dikurangkan sebesar 98.579, menghasilkan kas dan setara kas awal tahun sebesar 3.709.026 juta rupiah dan kas dan setara kas akhir tahun sebesar 3.610.447 juta rupiah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terhadap analisis laporan keuangan dari PT Gudang Garam Tbk dan entitas anak. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.